Part 29. Lo kenapa? Tanya Rani saat Syasa duduk di hadapannya. Jalan kayak kepiting gitu. Syasa meringis. Habis malam pertama gue. Sukses hal itu membuat Rani menyembur wajah sahabatnya dengan jus yang ia minum. Sorry, refleks. Rani memberikan tisu ke arah Syasa. Ini serius? Syasa mengangguk. Wah, temen gue udah nggak perawan. Rani terkekeh. Rekor ini mah malam pertama setelah 6 bulan nikah. Berisik loh, ucap Syasa seraya melemparkan tisu ke arah Rani. Gimana rasanya? Tanya Rani. Ia menumpu dagunya dengan kedua tangan di atas meja. Gak usah nanya-nanya hal begituan, ucap Syasa kesal. Kan bisa dijadiin referensi buat gue nantinya. Privasi rumah tangga gue. Rani memberengut mendengar hal itu. Oke lah, lo mau pesen apa? Tanya Rani begitu pelayan mendekat ke arah meja mereka. Samain aja. Setelah menyebutkan pesanan, mereka kembali berbincang, membahas hal yang menjadi tujuan mereka bertemu. Tentunya pembicaraan yang berbau pernak-pernik pernikahan. Segala macam persiapan pernikahan klien mereka. Pembicaraan itu terhenti sejenak saat pesanan Syasa tiba, berlanjut kemudian hingga beberapa jam ke depan. Jadi udah deal ya, kita bagi tugas. Syasa mengangguk sebagai jawaban. Lo dijemput? Tanya Rani. Syasa menggeleng. Hal itu membuat dahi Rani mengerut. Lah terus itu? Tanyanya seraya menunjuk ke arah luar kafe. Syasa mengikuti arah telunjuk Rani. Di sana Arkan bersandar pada mobilnya yang terparkir. Ia memperhatikan jam tangannya, sesekali melirik ke arah dalam kafe. Kalau gitu gue duluan ya, ucap Syasa bergegas keluar kafe. Sekalian bayarin ya. Gue buru-buru, suami udah nunggu. Syasa menunjuk ke arah pesanannya. Alasan aja loh, kata Rani sedikit berteriak. Sedangkan Syasa hanya menunjukkan sederetan giginya. Syasa tersenyum begitu sampai di hadapan Arkan. Kenapa nggak bilang kalau mau jemput? Sekalian lewat. Tadi habis meeting sama klien, jawab Arkan saat mereka sudah berada dalam mobil. Dengan suasana hening, Arkan mengemudikan mobilnya. Tak ada yang berminat membuka pembicaraan, tapi keheningan kali ini terasa menyenangkan bagi Syasa. Mas? Sejak kapan cinta sama aku? Nggak tahu. Senyum Syasa pudar. Ish. Kenapa begitu jawabannya? Tanya Syasa kesal. Emang saya nggak tahu tepatnya kapan, ucap Arkan seraya mengusap kepala Syasa. Ya udah ganti pertanyaan. Alasan Mas cinta sama aku apa? Arkan berpikir sejenak. Nggak tahu. Lagi-lagi jawaban yang didapat tak memuaskan Syasa. Ia berdecak kesal. Kok gitu? Aku aja cinta kamu ada alasannya. Apa? Tanya Arkan melirik Syasa sejenak. Menghembuskan napas, Syasa bersiap menjawab, namun ia tak menemukan alasan yang pas. Banyak alasan-alasan yang singgah di otaknya. Beberapa menit berlalu, Syasa masih sibuk dengan pikirannya. Hal itu membuat Arkan terkekeh geli. Ekspresi yang ditunjukkan Syasa saat ini begitu lucu. Nggak nemu? Tanya Arkan. Syasa mengangguk. Alasannya nggak ada yang pas. Kamu pernah dengar kalau cinta tidak butuh alasan? Syasa mengangguk sebagai jawaban. Nah itu yang kita alami sekarang, lanjut Arkan. Lebay kamu mas, kekeh Syasa. Bagaimana bisa Arkan yang sekaku itu membahas cinta yang menye-menye begitu? Nggak sesuai dengan sikap dan badan. Lebay begini tetap kamu cinta juga, ucap Arkan dengan nada percaya diri yang berlebihan menurut Syasa. Syasa hanya menggelengkan kepala mendengar ucapan kelewat pede suaminya. Entah dari mana Arkan mempelajari hal-hal narsisme begitu.
saya turunin kamu di sini saja ya. Buru-buru mau kembali ke kantor lagi, kata Arkan saat tiba di depan pagar rumah. Iya, hati-hati mas, Arkan mengangguk. Ia kembali melajukan mobilnya begitu Syahsa turun dan berjalan ke dalam pekarangan rumah. Syahsa memasuki rumah yang terlihat sepi. Ia berjalan menuju dapur lalu mencuci tangannya. Baru pulang, Syahsa terperanjat hingga sabun yang ia pegang hampir tergelincir dari tangannya. Bikin kaget aja Sar. Sarah hanya terkekeh diantar Arkan. Lanjut Sarah bertanya. Ia berdiri menyender di meja pantry, memperhatikan Syahsa yang mengelap tangannya. Iya, tapi dia balik ke kantor lagi. Sarah menganggukkan kepala seakan mengerti. Temenin aku shopping yuk, ajak Sarah. Ia sedang ingin jalan-jalan di mall saat ini, dan teman-temannya tak mau menemani, bibinya juga. Ibu mana? Tanya Syahsa tak mengindahkan ajakan Sarah. Bibi ada di kamarnya, lagi istirahat. Sarah membuntuti kemanapun Syahsa berjalan. Syah, temenin aku shopping dong, rengek Sarah seperti anak kecil pada ibunya. Males ah, capek. Sarah memajukan bibirnya kesal. Ayolah cuma nemenin doang. Ya, udah sore gini, aku mau masak buat makan malam. Ada ART, Syah, yang bisa masak. Kamu temenin aku shopping ya. Mencoba sekali lagi membujuk sepupu iparnya ini. Sarah benar-benar ingin jalan-jalan ke mall tapi tak ingin sendiri. Bagaimanapun caranya ia harus berhasil membujuk sepupu ipar kesayangannya. Menghembuskan napas lelah, Syahsa mengangguk tanda menyerah. Ia yakin Sarah tidak akan berhenti merengek sebelum kemauannya dituruti. Sama seperti suaminya, jadi pantas mereka bersaudara. Hidup dengan mereka selama beberapa bulan ini sudah bisa membuat Syahsa menghafal sikap mereka. Yeay, emang baik deh sepupu ipar aku ini. Bahkan kelakuannya masih seperti anak berusia 5 tahun. Syahsa benar-benar menyesal menyetujui kemauan sepupu suaminya ini. Kata menemani yang dari awal disebutkan hanya sebuah omong kosong belaka. Lihat sekarang ia malah dijadikan tukang bawa barang. Dari tadi Sarah sibuk keluar masuk toko pakaian, sepatu dan perhiasan. Di sini hanya Sarah yang berbelanja, sedangkan Syahsa yang membawa paper bag belanjaannya. Dengan pasrah Syahsa membiarkan dirinya ditarik ke sana kemari oleh Sarah. Syah, sini deh. Ini cocok buat kamu kayaknya, ucap Sarah sibuk mencocokkan sebuah gaun di depan Syahsa yang menunjukkan wajah piasnya. Udah? Tanya Syahsa begitu mereka keluar dari toko pakaian yang entah keberapa. Belum, kayaknya sebelah sana ada promo. Lagi Syahsa hanya menurut saat ditarik ke sebuah toko sepatu. Udahan ya Sar, ucap Syahsa dengan wajah memelas. Rasanya kakinya bisa lepas kalau ia berjalan sedikit lagi. Sedangkan Sarah masih bergerak ke sana kemari tanpa kenal lelah. Capek ya? Tanya Sarah dengan wajah seakan tanpa dosa. Ingin rasanya ia meninggalkan sepupu iparnya ini, tapi ia masih punya rasa kemanusiaan. Lagi pula Sarah juga termasuk keluarganya. Jadi karena rasa kasihan yang masih tersisa, Syahsa menjawab dengan anggukan kepala lemah. Aku belum capek sih. Ya Tuhan, ingin rasanya menampar bibir manis itu. Situ belum. Nah, Syahsa udah kayak nggak punya tenaga buat jalan. Mungkin udah mau pingsan ini. Pulang aja ya, bujuk Syahsa mencoba peruntungan. Ya udah kita pulang. Syahsa tersenyum mendengar hal itu. Tapi masuk 2 toko lagi ya. Oke.
Itu kedengaran seperti hukuman mati di telinga Syahsa saat ini. Kakinya sudah lemas, belum lagi beberapa paper bag yang ada di tangannya. Lengkap sudah penyiksaan yang diberikan sepupu iparnya ini. Aku tunggu di mobil aja deh. Kamu belanja sendiri cuma 2 toko kan? Oke, nanti aku susul. Syahsa menghembuskan napas lega. Untunglah Sarah mau menuruti sarannya. Dengan sisa tenaga Syahsa berjalan kembali ke mobil. Di dalam mobil Syahsa menyandarkan badannya. Ia memejamkan mata, beristirahat sebentar. Syah, bangun! Syahsa membuka mata begitu mendengar suara memanggilnya disertai goyangan di lengannya. Oh, sudah selesai? Sarah menanggapi dengan anggukan. Aku saja yang nyetir, kamu kelihatan capek. Sarah terkekeh. Padahal aku yang belanja malah kamu yang capek begini. Syahsa berdecak kesal. Iya, kamu yang belanja, aku yang jadi babunya. Sorry, terlalu semangat. Sarah tertawa saat mendapati wajah Syahsa yang cemberut. Syahsa mencebik kesal, lalu kembali memejamkan matanya. Ia masih merasa lelah. Syahsa membuka mata begitu Sarah membangunkan dirinya. Sarah membuka pintu belakang mobil, mengambil barang belanjaannya. Hari sudah mendekati maghrib. Syahsa mengikuti Sarah di belakang. Ia membantu membawa beberapa belanjaan. Langkahnya terhenti saat Sarah berhenti tepat di depannya. Ia mengernyitkan dahi saat sepupu iparnya itu tak bergerak maju. Kenapa sih? Tanya Syahsa. Hai. Bukan Sarah yang menjawab, tapi seseorang yang berdiri di depan pintu rumah. Syahsa merasa pernah melihatnya. Di mana dia pernah melihatnya? Syahsa masih berusaha mengingat. Carla? Satu kata yang keluar dari mulut Sarah membuat Syahsa membeku di tempatnya. Ia ingat di mana pernah melihatnya. Pesta pernikahan beberapa bulan lalu, tepatnya pengantin wanita yang seharusnya bersanding dengan suaminya. Part 30. Situasi ini tidak pernah terbayang di benak Syahsa. Masa lalu suaminya berdiri tepat di hadapannya saat ini. Hai, sapa Carla tersenyum. Mau apa kemari? Tanya Sarah dengan raut wajah tak bersahabat. Sarah memberikan paper bag yang digenggamnya pada Syahsa. Ia mengisyaratkan agar Syahsa masuk ke dalam. Syahsa menurut. Ia melangkahkan kakinya ke dalam rumah meninggalkan Sarah dan Carla di sana. Rasa takut, gelisah dan sebagainya sedang bersarang di hatinya saat ini. Bagaimana jika kemunculan Carla merusak rumah tangganya? Bagaimana jika Arkan mengetahui Carla telah kembali? Seperti apa reaksinya? Dan kata bagaimana lainnya terus berputar di kepalanya. Syahsa meneguk air minum dengan rakus. Ia butuh tenaga untuk bertempur. Tidak, ia tidak akan membiarkan Carla merusak rumah tangganya. Arkan miliknya, suaminya, dan akan selamanya seperti itu. Semampunya Syahsa akan mempertahankan rumah tangganya. Iya, seharusnya seperti itu kan. Mengumpulkan keberanian, Syahsa kembali melangkah keluar rumah. Ia harus bicara dengan Carla, memperjuangkan miliknya dan keutuhan rumah tangganya. Untuk apa lagi? Aku harus menjelaskannya pada Arkan. Syahsa menghentikan langkahnya saat terdengar nama suaminya disebut. Ia berdiam di balik pintu mendengarkan percakapan di luar sana. Dia sudah bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Aku harap kamu mengerti. Jangan ganggu dia lagi, ucap Sarah dengan nada penuh peringatan. Oh ya? Walau begitu Arkan harus mendengar penjelasanku dulu, jawab Carla tenang. Bahkan ia tidak merasa takut saat ditatap begitu tajam oleh Sarah. Tidak perlu,
Baik Arkan atau siapapun di keluarga kami tidak butuh penjelasanmu, jadi bisa tinggalkan rumah ini sekarang. Sarah berlalu dari hadapan Carla. Sarah bersitatap dengan Syasa saat melewati pintu. Ia tersenyum meyakinkan bahwa semua baik-baik saja. Syasa mengalihkan pandangannya ke arah halaman. Di sana ia bisa melihat punggung Carla yang berjalan melewati gerbang rumah. Entah kenapa rasa tidak nyaman masih bersarak dalam hatinya. Ia tak yakin apa semua ini berakhir di sini, atau masalah yang lebih besar menantinya. Tak ingin larut dalam kegelisahan hatinya, Syasa beranjak menuju kamar. Pikirannya masih kacau. Ia tak bisa mengabaikan hal ini kan. Bahkan dirinya belum tahu seperti apa reaksi Arkan nantinya jika bertemu Carla. Mungkinkah suaminya masih menyimpan perasaan pada mantan tunangan? Oh, di sini rupanya. Syasa terperanjat. Ia mengalihkan pandangan ke arah Arkan yang memasuki kamar. Ada apa? Tanya Syasa tersenyum. Tidak ada, ucap Arkan. Ia memberi isyarat tangan agar Syasa membantu melepaskan jas kerjanya. Syasa beranjak dari duduknya di tepi ranjang, membantu Arkan melepaskan jasnya. Gimana kerjaan kamu? Arkan mengerutkan kening. Tumben Syasa menanyakan soal kerjaan padanya. Lancar, jawab Arkan. Syasa mengangguk. Ia memberikan handuk pada Arkan. Kenapa? Tanya Arkan saat melihat ada yang aneh dengan raut wajah Syasa. Syasa menggeleng, berusaha tersenyum dan terlihat baik-baik saja. Mandi sana, aku tunggu di ruang makan ya. Arkan mengangguk, lalu berjalan menuju kamar mandi. Syasa beranjak menuju ruang makan. Untuk saat ini lupakan dulu masalah Carla. Kamu nggak apa-apa? Syasa terkejut ketika seseorang menepuk bahunya. Nggak apa-apa bu, jawab Syasa seraya mengulas senyum ke arah sang mertua. Jangan jadikan beban pikiran ya. Percaya diri, kamu lebih baik dari dia, ucap Beatrice seraya mengusap lengan Syasa lembut. Mendengar hal itu membuat senyum Syasa mengembang. Kata-kata Beatrice memberi semangat pada diri Syasa. Bener tuh kata Bibi, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagian kan Arkan udah bucin sama kamu. Sarah duduk di meja makan seraya mengulas senyum semangat untuk Syasa. Udah jangan ngomongin orang, ucap Beatrice seraya memberi isyarat pada Syasa untuk duduk. Ngomongin siapa bu? Tanya Arkan begitu ia tiba di meja makan. Kepo, ucap Sarah yang mengundang kekehan Arkan. Yang ambilin nasi dong, ucap Arkan dengan nada yang kedengaran manja di telinga orang yang ada di meja makan. Ih lebay. Sarah menatap Arkan jijik. Bagaimana bisa Arkan yang terkenal dingin dan tanpa ekspresi itu bisa berbicara dengan nada yang manja? Syasa mengerjapkan mata di tempatnya. Pendengarannya sedang tidak bermasalah kan? Syah, sekali lagi Arkan memanggil. Sadar dari rasa terkejutnya, Syasa mengambil piring Arkan dan mengambilkan apa yang diminta suaminya itu. Selanjutnya ia mengambil makanan untuk dirinya sendiri. Selepas makan malam, Syasa langsung masuk ke kamar. Tadi ia sempat mendapat telepon dari Rani soal pekerjaan. Kamu ada masalah? Syasa menggeleng saat pertanyaan itu terlontar dari Arkan yang duduk di sampingnya. Terus itu mukanya kenapa gitu? Kamu juga kelihatan pucat, sakit? Arkan menempelkan tangan didahului Syasa untuk mengecek suhu tubuh sang istri. Enggak apa-apa, kurang istirahat aja, ucap Syasa seraya mengulas senyum meyakinkan. Arkan mengelus lembut rambut Syasa. Ia membawa kepala Syasa menyender pada pundaknya dan merangkul Syasa dengan salah satu tangannya. Pikiran Syasa bercabang, masalah Carla sudah membuat dia gelisah. Dan tadi Rani menelepon ada masalah pada WO mereka. Entah mengapa ia enggan membagi masalahnya pada Arkan saat ini.
Arkan sudah cukup lelah dengan urusan kantor. Syasa tidak ingin menambah beban suaminya. Syasa menghembuskan napas lelah, dan hal itu tak luput dari perhatian Arkan. Arkan kembali mengelus rambut Syasa berusaha menenangkan. Ia tahu istrinya sedang ada masalah, tapi ia tidak ingin bertanya lagi jika Syasa enggan bercerita. Ia hanya perlu membuat Syasa nyaman di sisinya saat ini, menjadi sandaran Syasa untuk malam ini. Part 31. Ya ampun Ran, gimana sih kok bisa sampai segitunya? Kliennya gimana? Minta ganti rugi atau minta kembali uang? Syasa menatap frustrasi ke arah Rani. Gue juga nggak tahu kalau salah konsep, soalnya klien kita yang ini banyak maunya. Gue jadi bingung mana konsep yang udah fix mau dipakai sama mereka. Sorry, ucap Rani dengan tatapan penuh permohonan maaf ke arah Syasa. Syasa memijat pangkal hidungnya. Ia tak tahu harus menyikapi hal ini seperti apa. Hal seperti ini baru pertama kali terjadi pada WO yang dikelolanya. Mereka nggak minta ganti rugi atau kembali uang sih, tapi mereka minta kita buat atur ulang semuanya sesuai konsep yang mereka mau dan harus selesai sebelum hari H, kata Rani pelan sambil memperhatikan raut wajah sahabatnya yang berubah semakin frustasi di hadapannya. Dan lu kira hal itu nggak merugikan buat kita? Syasa menatap tajam ke arah Rani dengan melanjutkan perkataannya. Bukan cuma uang tapi tenaga juga. Anggota kita nggak sebanyak WO lain, dan sebelum hari H yang dimaksud itu 2 hari lagi. Rani menutup wajahnya ketika mendengar perkataan Syasa. Sebenarnya ini bukan sepenuhnya salah jasa WO mereka, tapi sebagian juga salah si klien yang cerewet dan selalu mengubah konsep yang telah disetujui sebelumnya. Bayangkan bagaimana lelahnya mereka mempersiapkan segala sesuatu yang telah direncanakan. Lalu tiba-tiba keesokan harinya si klien minta mengganti konsep dan segala hal yang telah siap. Emangnya mereka ini budak? Untuk 1 minggu ke depan, jangan terima pesanan atau permintaan dari siapapun dulu. Kita fokus ke klien ini aja. Konsep yang mereka mau kayak gimana? Tanya Syasa. Rani menyerahkan tab yang ia bawa di tasnya ke arah Syasa. Dengan seksama ia menatap ekspresi Syasa yang berubah-ubah ketika mengamati konsep pernikahan yang ada di tab. Ini benar konsep yang mereka mau. Rani mengangguk dengan cepat. Kalau kayak gini kita nggak mungkin bisa selesaikan dalam waktu 2 hari. Lanjut Syasa sambil menyimpan tab di tangannya ke meja. Kalau di cancel aja gimana? Tanya Rani. Nggak bisa. Kita bakalan rugi lebih besar lagi kalau kayak gitu. Semua persiapan yang udah jadi mau dikemanain kalau nggak dipakai. Dan yang pasti kalau kita cancel, mereka bakalan minta uang kembali, tutur Syasa. Ya terus? Tanya Rani frustasi. Lo cari solusi juga dong, kan ini masalah lo yang buat, ucap Syasa menatap penuh tuntutan ke arah Rani. Ya kalau gue tahu solusinya, gue nggak nelpon lo buat ketemu. Rani mengacak rambutnya frustasi. Ia pikir dengan meminta Syasa bertemu dan membahas masalah WO mereka, akan ada solusi yang ia terima. Sini deh biar gue aja yang coba ngomong ke klien ini. Kita diskusikan ulang, ucap Syasa. Ya udah, gue telepon dulu. Ketemu mau tetap di kafe ini atau di tempat lain nih? Tanya Rani sebelum menghubungi nomor klien. Sini aja, jawab Syasa. Rani mengangguk. Ia mulai berbicara di telepon dengan sang klien. Syasa menghembuskan napas lelah. Ia mengedarkan pandangan ke sekitar kafe untuk memanjakan mata sejenak. Kafe ini lumayan bagus dan cocok untuk menghilangkan penat. Dihiasi beberapa pot-pot kecil berisi tanaman merambat. Di setiap sudut jendela kafe tampak serasi dengan jendela bening yang langsung menampakkan pemandangan luar kafe yang juga dihiasi beberapa tanaman hijau.
Interior kafe pun tak kalah bagus, biasanya sering disebut estetik oleh para remaja zaman sekarang, dan sering dijadikan background foto Instagram. 15 menit lagi katanya mereka sampai di sini, ucap Rani mengalihkan pandangan Syahsa dari interior kafe ke arah dirinya. Oke, selagi nunggu mereka mending kita bahas beberapa hal yang nanti mau kita diskusikan deh. Rani mengangguk mendengar ucapan Syahsa. Ia kembali membuka tab di atas meja, menggulir beberapa foto-foto konsep yang terlanjur terpasang. Maaf, nunggu lama ya mbak. Suara tersebut mengalihkan perhatian mereka ke arah sepasang kekasih yang merupakan klien mereka. Syahsa dan Rani hanya membalas dengan senyuman, lalu mempersilahkan mereka duduk. Tanpa ribet basa-basi, Syahsa langsung mengajak klien mereka ke inti pembicaraan dan berdiskusi bagaimana solusi terbaik untuk masalah ini. Kurang asam emang, kemarin aja marah-marah karena nggak sesuai konsep. Rani mendengus kesal. Syahsa terkekeh melihat ekspresi sahabatnya. Kurang sabar aja lu nanggapinnya, ucap Syahsa. Kurang sabar gimana lagi? Gue sampai mau nangis saking frustasinya dia ngomel kalau kerja kita nggak becus dan tetap kekeh mau ganti konsep. Rani mencak-mencak di tempat duduknya. Setelah diskusi yang berjalan lumayan lama, akhirnya klien mereka menyetujui tetap menggunakan konsep yang telah disiapkan pihak WO. Syahsa cukup lega dengan hal itu, meski harus ada beberapa hal yang diubah. Doh, lo tuh emang nggak berbakat buat ngerayu klien, ucap Syahsa. Rani memutar bola mata kesal. Emang si klien itu aja yang kemungkinan punya masalah dalam etika. Rani curiga kalau si perempuan tadi setuju karena ada calon suaminya. Dasar, balik yuk, udah beres juga, ajak Syahsa sambil merapikan isi tasnya. Rani ikut beranjak dari tempatnya setelah memanggil pelayan untuk membayar pesanan mereka. Ia berjalan belakangan dari Syahsa karena harus menunggu kembalian. Walaupun cuma 5.000 tapi itu tetap uang, Rani tidak mau rugi lagi. Cukup urusan dengan klien itu saja yang membuat ia rugi. Selagi menunggu pelayan kembali dari kasir, ia mengedarkan pandangan ke sekitaran kafe. Hingga matanya terhenti pada sebuah objek yang baru saja keluar dari ruang khusus di kafe ini. Wah, bakalan perang nih kayaknya, gumam Rani saat melihat sahabatnya juga berfokus pada apa yang ia lihat. Ran, kira-kira kalau gue berantakin nih kafe, gue harus bayar berapa? Tanya Syahsa, masih berfokus pada objek di depan sana. Rani terkejut mendengar ucapan Syahsa. Sahabatnya ini tidak sedang serius kan? Mbak, kalau saya berantakin kafe ini, ganti ruginya berapa? Syahsa mengalihkan tatapan ke arah pelayan yang memberi uang kembalian pada Rani. Gak tahu mbak, saya tanyain manajernya aja ya, jawab pelayan tersebut membuat Rani mendelik ke arahnya. Oh, sekalian aja panggilan manajernya ke sini ya mbak, biar sekalian lihat langsung barang-barang yang saya hancurin nanti, ucap Syahsa. Ia melangkah cepat ke arah objek, atau mungkin sekarang bisa disebut mangsanya. Beneran perang ini mah, ucap Rani melihat mangsa yang diincar. Syahsa terkejut akan kehadiran sahabatnya. Mas, sama siapa? Tanya Syahsa. Orang yang ditanya tentu terkejut, tapi sekian detik langsung mengulas senyum. Loh kok di sini? Emangnya nggak boleh ya, Mas Arkan? Part 32. Emangnya nggak boleh ya, Mas Arkan? Tanya Syahsa berusaha bersikap tenang dan biasa saja. Boleh, jawab Arkan sambil mengulas senyum. Syahsa menoleh ke sebelah Arkan. Ia berdecak sebal. Bisa-bisanya masih santai saja setelah ia memergoki suaminya ini jalan dengan mantan, atau mungkin sekarang sudah kembali menjadi calon istri. Jangan berpikir macam-macam, kata Arkan seraya mengelus puncak kepala Syahsa lembut. Hai, kamu istri Arkan kan? Tanya Carla.
Sekali lagi Syasa berdecak kesal. Kalau sudah tahu kenapa bertanya, apalagi sedari tadi hatinya panas saat melihat tangan Carla masih bertengger di lengan suaminya. Iya, ucap Syasa tanpa repot menutupi raut ketidaksukaan di wajahnya. Bisa minggir, saya mau gandeng suami saya, ucap Syasa. Oh, maaf, tapi saya masih ada perlu dengan Arkan. Bisa kamu tunggu sebentar? Tanya Carla dengan senyum yang belum luntur dari wajahnya. Wah, lihat Syasa serasa istri pertama yang harus rela berbagi suami dengan istri kedua. Saya juga ingin bicara dengan suami saya saat ini, ucap Syasa dengan menekankan kata suami agar perempuan ini sadar bahwa Arkan adalah suaminya. Bentar ya Kar, aku mau ngomong dulu sama istriku. Arkan menggandeng Syasa keluar kafe. Ya elah, tekor gue nih beli cookies taunya nggak jadi berantem, ucap Rani cemberut di tempatnya. Syasa melepaskan tangannya dari genggaman Arkan. Ia menyilangkan tangan di depan tubuhnya sambil menatap sinis ke arah Arkan. Mau comeback lagi sama mantan? Tanya Syasa sinis. Dengar dulu, kamu jangan mikir yang macam-macam. Arkan maju ke arah Syasa. Ia meletakkan kedua tangannya di atas pundak sang istri. Gimana nggak mikir macam-macam kalau si mantan kamu itu gelayutan kayak gitu? Mana kamunya diem aja? Syasa memandang tajam ke arah Arkan. Atau kamu emang suka ya dia gelayutan begitu? Sambung Syasa. Kamu kalau cemburu gemesin ya, ucap Arkan terkekeh. Ia membawa Syasa ke dalam pelukannya seraya mengelus lembut rambut sang istri. Syasa mendengus dalam pelukan Arkan. Ia tak membalas memeluk. Masih kesal dengan pemandangan di dalam kafe tadi. Udah ya jangan marah. Arkan mengusap pipi Syasa lembut. Aku nggak mungkin balik ke mantan kalau punya istri gemesin kayak gini. Hati Syasa berbunga-bunga pemirsa, tapi ia tak ingin menunjukkan hal itu. Ia masih setia mempertahankan ekspresi sinis walau jantung deg-degan. Aku udah punya istri, Carla juga udah punya tunangan. Syasa cukup terkejut mendengar hal itu, tapi kembali memasang wajah sinis. Bisa saja kan mereka menjalin hubungan diam-diam. Ya terus kenapa? Di luaran sana banyak kok yang masih bisa selingkuh. Aku bukan orang di luaran sana, ucap Arkan menghela napas frustasi. Kalau kamu masih nggak percaya, ya udah ikut aku. Nanti kamu lihat sendiri aku sama Carla ngapain aja. Lanjut Arkan. Syasa mengangkat satu alis bingung. Maksudnya dia menjadi saksi atas apa saja yang dilakukan suaminya dan mantannya itu. Belum sempat Syasa ingin melontarkan kata-kata ketidaksetujuannya, Arkan menariknya kembali ke dalam kafe. Ran, balik duluan aja ya. Syasa sama saya nanti pulangnya, ucap Arkan pada Rani sebelum beranjak ke arah meja di mana Carla menunggu. Rani ikut beranjak dari duduknya dan memberi gestur penyemangat untuk Syasa sebelum meninggalkan kafe. Syasa duduk di samping Arkan dan memperhatikan dua orang di hadapannya saat ini. Udah beres? Tanya Carla ke arah Arkan yang dijawab anggukan oleh lelaki itu. Kita belum kenalan kan? Tanya Carla seraya mengulurkan tangan ke arah Syasa. Ia tersenyum manis ke arah Syasa yang memasang ekspresi berkebalikan. Syasa, ucap Syasa dengan gestur malas. Carla, balas Carla masih dengan ekspresi tersenyum manis, seakan tak tersinggung atas sikap Syasa yang terkesan memusuhi dirinya. Dan ini James, tunangan aku, lanjut Carla seraya menunjuk laki-laki di sebelahnya. Arkan berdehem pelan. Hal itu membuat Syasa mendengus. Cemburunya udahan ya, bisik Arkan tepat di samping telinga Syasa. Apa sih? Ucap Syasa salah tingkah. Aku denger Syasa ini WO ya. Bisa dong aku pakai jasa WO kamu buat acara nikahan aku? Tanya Carla. Bisa, ucap Syasa.
Syasa jangan salah paham ya. Aku ketemu Arkan cuman mau minta maaf kok. Carla menggenggam tangan Syasa yang terletak di atas meja. Aku udah nggak ada rasa apa-apa sama dia. Lebih bagusan James dari dia, ucap Carla lagi sambil memandang sayang ke arah tunangannya. Syasa sedikit terganggu dengan kalimat Carla. Bisa-bisanya dia menjelekkan suami orang di depan istrinya langsung. Lebih bagus Arkan dari tunangan kamu, ucapan sinis terlontar dari bibir Syasa. Arkan terkekeh mendengar ucapan Syasa. Ia menatap Carla memperingatkan kalau saat ini Syasa sedang sensitif. Udah jangan berantem. Arkan mengelus pundak Syasa. Hal yang sama pun dilakukan James pada Carla. Arkan pamit ke arah Carla dan James sambil menggandeng tangan Syasa. Lo nggak jadi urusannya? Tanya Syasa bingung saat Arkan mengajaknya pergi. Bukannya tadi Carla bilang masih ada urusan dengan Arkan? Atau ia salah dengar? Bisa diomongin nanti, ucap Arkan. Oh, supaya kamu bisa ketemu dia lagi. Belum selesai juga ya kamu cemburunya, kata Arkan tersenyum geli. Enggak cemburu, cuman waspada aja, kilas Syasa. Arkan membuat Syasa masuk ke dalam mobilnya terlebih dahulu. Baru kemudian ia ikut masuk mobil. Susah emang kalau punya istri cemburuan dan gemesin kayak gini, ucap Arkan seraya mencubit pelan pipi Syasa. Syasa mengusap pipinya. Ia menggerutu tak jelas yang membuat Arkan semakin terkekeh geli lalu melajukan mobilnya. Ya ampun Syah, mau sampai kapan kamu ngambek begitu? Arkan frustasi melihat Syasa tidur membelakangi dirinya. Sedari pulang dari kafe Syasa enggan berbicara dengannya. Syah, udahan ya ngambeknya. Aku kedinginan loh ini. Kamu nggak mau peluk aku? Arkan berusaha mendekati Syasa, tapi tangannya selalu ditepis oleh sang istri. Aku minta peluk sama Carla aja deh, ucap Arkan. Berani turun dari tempat tidur, kamu aku kunciin di luar, kata Syasa menatap Arkan tajam. Arkan kembali mengangkat kakinya yang hampir menyentuh lantai kamar. Ia berbalik ke arah Syasa dengan senyum manisnya. Ya makanya sini. Arkan merentangkan kedua tangannya meminta pelukan dari Syasa. Syasa merangsek masuk ke dalam pelukan suaminya. Ia mengeratkan pelukannya pada tubuh Arkan. Kamu beneran mau minta peluk sama Carla? Tanya Syasa sedikit mendongak menatap Arkan. Enggak. Arkan mengecup puncak kepala Syasa. Cuman mau buat kamu nggak ngambek lagi. Arkan mengecup kedua pipi sang istri dengan lembut membuat Syasa tersenyum dalam pelukan Arkan. Kan udah dijelasin tadi, aku sama Carla udah nggak ada apa-apa. James cuman pengen kerja sama dengan perusahaan aku. Carla nemenin dia, ya udah kita ketemu. Jelas Arkan. Syasa mengangguk, hatinya lega. Ia hanya takut Arkan akan meninggalkannya dan kembali pada Carla yang dulu sangat dicintai sang suami. Sekarang udah nggak ngambek lagi? Tanya Arkan sedikit melonggarkan pelukannya. Enggak, ucap Syasa seraya mencium pipi Arkan. Syasa kembali mengeratkan pelukannya, nyaman dalam hangatnya pelukan sang suami. Syah, buat debay yuk,